Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore untuk para pemirsa Akhwatun Media juga dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Desa Dayuluhur, Kecamatan Ganeas. Tepatnya di sini adalah salah satu tempat di mana ada makam Raja Prabu Gesan Ulun. Makamnya di sana, dan sekarang ini kita menghadap ke Gunung Tampomas bersama Ustadz setia kita, ada Mang Yo. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang sejarah kubur ya. Mang, ada ini nih, kita pengen tahu tentang sejarah kubur itu apa saja, dan mungkin teman-teman di rumah juga kan mungkin ada yang masih awam mengenai ziarah kubur ini. Nah, untuk ziarah kubur itu secara fikih hukumnya itu bagaimana, Mang? Ya. Jaroh itu ziarah takziah. Itu artinya boleh dikata berkunjung, mendoakan, menghibur dan lain sebagainya. Intinya support itu Kepada yang sudah meninggal. Yang dikunjungi. Oh, yang dikunjungi. Teman juga termasuk jaroh. Kita main yuk ke sana jaroh. Tapi identik. Ya. Kalau ziarah itu ya ke tempat pemakaman atau tempat-tempat yang sifatnya yang sudah meninggal seperti itu, seperti halnya kita barusan kan ke sana gitu. Kalau tidak datang itu salah satu namanya ziarah. Kalau bahasa Sunda itu jaroh ya, kalau bahasa ini kan ziarah. Oleh itu maka Gusti Rasul SAW dulu mensyariatkan. Jadi ada beberapa pendapat membid'ahkan, melarang dan sebagainya. Sesungguhnya insya Allah enggak, ziarah kubur itu memang disyariatkan, dicontohkan Nabi SAW, diperintahkan Nabi SAW, dan dikerjakan Nabi SAW. Intinya sunnah. Oh, intinya sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah Nabi yang memang dikerjakan, suatu perkara yang dikerjakan Nabi ya kata gue sunnah. Dari mana sunnahnya? Dulu zaman Rasul, beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW waktu itu tengah malam mendoakan ke pemakaman Baqi, perang korban syahid perang Uhud, syahid perang Badar. Di situ Gusti Rasul SAW berdoa di pemakaman. Itu artinya kan jarak. Oh, begitu. Jadi sunnah, insya Allah sunnah. Nah, untuk manfaatnya ada nggak sih, Mang, untuk ziarah kubur itu, Mang? Untuk yang masih pada hidup gitu, atau bagaimana manfaat lainnya? Banyak. Satu diantaranya tuzadzikirul maut. Jadi mengingat mati. Biar eling. Orang yang beling, yang bandel, misal kalau melihat orang dikubur mati, masa sih perasaannya enggak. Masih tetap bandel, minimalnya tanda kutip Mengingatkan kita akan kematian, mungkin. Satu, begitu juga ya, Mang. di antaranya kan kita berdoa di sana, ya Allah, semoga almarhumah orang ini yang kita tuju dapat ampunannya, maghfirah, dapat rahmat, pertolongan Allah, dan dapat nikmat di alam kubur. Alam kubur kan di alam barzah sana. Itu kan doa gitu. Siapa orang yang berdoa kepada orang yang meninggal pasti nyampe. Satu, siapapun itu, terlebih orang muslim. Yang kedua ya kata malaikat ya wa iyyakum. Berdoa kebaikan untuk seorang pasti akan kembali kepada dirinya. Jadi manfaatnya luar biasa untuk orang yang didoakan, dan juga untuk yang mendoakannya itu luar biasa. Pahala yang pasti jelas didapat. Nah, kalau untuk doanya itu sendiri, Mang, apakah itu harus bahasa Arab atau bisa bahasa Sunda, Indonesia, atau ada doa khusus yang baik kayak gimana, Mang, untuk mendoakan yang sudah meninggal tersebut? Yang dianjurkan, dicontohkan para alim ulama kan mendoakan dengan kita membaca tahlil, tasbih dari awal, tawasulan mendoakan dengan suratul Fatihah, terus membaca zikir ataupun Yasin dan lain itu boleh. Terus kita meminta Allahumma rabbana taqabbal wa asil sawaba ma qaranahu. Jadi meminta apa yang kita baca supaya disampaikan pahalanya ya Allah kepada si pulana, si dadap, si waru, biar pahalanya nyampe gitu. Biar yang dapat siksa diampuni, yang dapat siksa juga dapat nikmat. Didoakan dari yang hidup gitu, yang mendoakannya itu. Nah, cara mendoakannya yang dicontohkan ya boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Sunda, dengan bahasa apapun boleh. Kalau memang tidak bisa ya apapun boleh. Penting tujuannya mendoakan orang itu kepada Allah. Intinya supaya dapat maghfirah, supaya rahmat dan mendapat nikmat kubur.
insya Allah. Mudah-mudahan ya terus sampai masuk surga. Nah, kalau misalkan mendoakan orang tua yang sudah meninggal gitu, Mang ya, ketika berdoanya di rumah dengan ziarah langsung ke makamnya, apakah ada perbedaannya, Mang, atau sama aja atau bagaimana? Ya itu kalau anaknya itu kan 3 perkara yang pasti nyampe ke orang tersebut, di antaranya yaitu waladun solih mayadullahu, yang mendoakan, itu anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua, walaupun tidak mendoakan. Kalau silsilah ibu ke anak ataupun bapak ke anak itu biasanya otomatis nyambung. Apa yang dilakukan amal soleh, misalkan anak ini baca Quran terus, orangnya soleh dan lain sebagainya, itu ngalir pahala kebaikan meskipun tidak didoakan, itu otomatis itu apalagi didoakan. Selain anak yang soleh apalagi tuh, Mang? Amalan yang dibawa dia yang soleh ya. amalan amalan yang di orang yang mati itu kan meninggalkan 3 perkara: amal soleh, sedekah jariah mengalir terus, terakhir anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh termasuk yang mendoakan, kalaupun tidak mendoakan ya otomatis itu. Kalau misalkan anaknya berkebalikan nih, ya nyampe juga ke jelek, naudzubillah, ke dapat siksa nanti yang di sananya, kasihan. Oh, jadi kenapa tidak mendidik gitu? Anak itu kan amanah. Inna awladukum wa amwalukum fitnah di sini ya amanat gitu, yang harus kita didik. Jadi saya amanat ke diri saya aja. Jadi ketika ada orang tua yang sudah meninggal, masih ada putra putrinya yang masih hidup, berarti wajib mendoakan. Masih ada hubungannya ya, Mang? Ya iya, amal soleh nyampe ke sana dengan cara mendoakan. Kalau tidak mendoakan ya kasihan di sana. Ana alamu wa antum la ta'lamun, ningali arwah melihat anak saya mendoakan enggak, ini nyampe enggak, pahalanya ke saya enggak dapat. Masya Allah, kasihan. Jadi wajib hukumnya mendoakan orang tua kita yang sudah ada maupun yang sudah tidak ada. Jadi ada 3 ya, Mang, tadi tuh berarti anak soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat ya. Mungkin itu ya, Mang. Amal soleh, ibadah jariah termasuk, terus anak yang soleh, waladun soleh. Nah, hubungannya dengan ziarah kubur nih, Mang, ketika mendoakannya di makom langsung atau ketika beres sholat di rumah, apakah sama? Sesungguhnya atau sama, cuman plusnya yaitu satu tudzakirul maut, yang keduanya kan lokasi jasad itu yang harus kita kalau bahasa Sunda itu dipusti, dirawat ya, bahwa jasad orang tua kita di sini, menghormatinya dan lain-lain. Salah satu untuk memuliakan yang sudah meninggal, orang tua dimuliakan dengan membersihkan kuburannya, merawat kuburannya, pangeling bahwa kita juga akan seperti itu. Plusnya banyak sebenarnya. Kalau ketika ziarah kubur sendiri, Mang, apakah ada adabnya gitu yang? Ya ada ya. Di antaranya apa saja, Mang? Satu, tatkala kita baru nyampe ke lokasi kuburan, maka ucapkannya salam. Assalamualaikum ya ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah ta'ala bikum. Assalamualaikum untuk ahli kubur, muslimin dan muslimat yang ada di situ. Bagaimana mendengar? Dengar. Insya Allah dengar. Itu Kanjeng Nabi yang ngandika kok, pasti mendengar beliau. Oh, mendengar, Mang, yang sudah meninggal? Mendengar. Maka misal kita masuk ke lokasi tempat pekuburan, kita ucapkan salam, maka mendengar. Dianjurkan mengucapkan salam, tapi tidak istilahnya jangan beliau menjawab tapi tidak terdengar. Kalau kedengar kita bahaya, nanti bisa pada lari semua. Intinya mendengar, insya Allah. Oh gitu, Mang, buat penutup nih, Mang, buat tema kita kali ini ziarah kubur, boleh disimpulkan mungkin, Mang, kepada para pemirsa di rumah? Insya Allah. Teman-teman nih, khusus yang ada di grup, lebih spesial ke teman-teman akhwatun, walau sebagian tidak mengamalkan apa itu ziarah kubur, apa itu tahlil, itu kan ikhtilaf, silahkan dengan persepsi masing-masing. Kalau teman-teman kita yang ada di akhwatun, amalkanlah, laksanakanlah ziarah kubur. Karena itu apa-apa yang disyariatkan oleh Gusti Rasul SAW, apa yang diperintahkan Gusti Rasul SAW, apa yang dikerjakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dulu ada keterangan, dulu saya melarang, kata Nabi SAW, sekarang silahkan untuk berziarah kubur. Dulu imannya belum matang.
nanti tata caranya kaifatul amalnya mungkin bisa salah, jadi belum memahami apa itu ziarah kubur, maka dilarang dulu. Setelah ilmunya paham, tata caranya paham, maka disuruhlah, dianjurkan. Jadi ziarah kubur adalah hukumnya insya Allah sunnah. Adapun yang tidak mau ya monggo, itu kan masing-masing. Penting kita jangan ada salah paham. Ya. Oke, baik. Jadi kalau kata guru saya, sebagian guru, hampir semua guru-guru saya mensunahkan apa itu ziarah kubur, insya Allah. Kalau ziarah kubur itu kita datang salam terus bertawasul, mendoakan dengan baca suratul Fatihah, tawasulan kalau bahasa santri. Bacalah apa yang dituntun oleh ijtihad para ulama seperti Fatihah, baca kulhu, baca al-falaq, baca anas dan lain sebagainya, ditutup dengan dzikir la ilaha illallah, baru doa. Oh begitu ya, Bang. Untuk mendoakan. Baik, teman-teman akhwatun media, akhwatun grup semua, terima kasih atas atensinya. Kami cukupkan sampai di sini. Semoga tayangan ini memberikan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Andi, Riz. Sorry, jadi Andi. Dibuang sayang. Dibuang sayang. Siap.